Kalau ketemu orang, saya akan menyampaikan visi misi, apa yang sudah beliau capai. Karena kebanyakan kan orang itu awam nggak tahu nih apa aja pencapaiannya Bapak. Iya. Gitu. Nah, kita lihatlah yang bertugas sebagai agen-agen buat memberitahukan masyarakat. Memahami bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin. Itu yang nomor yang berapa itu pertanyaan itu. Yang menurut saya yang penting yang ya itulah. Karena saya di Nadoya banyak ambil gambar itu di daerah Sigi. Sigi, ya betul. Sigi. Kenapa di daerah Sigi? Saya bilang banyak kemajuan setelah gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Saraba. Hari ini kita podcast kembali lagi, tapi dengan suasana yang berbeda ini. Berbeda kan? Biasanya kita latarnya tetap abu-abu, tapi di studio yang sangat kecil. Yang minum itu kan. Tapi hari ini kita alhamdulillah podcast di Palu Golden Hotel. Tepuk tangan untuk Palu Golden. Tentunya tidak lupa. Kenapa kita bisa ke Palu Golden? Kenapa? Karena Magna TV. Masuk. Kenapa berbeda kenapa? Nah, berbeda karena biasanya kan bintang tamunya kita cuma 1 atau 2 orang kan. Iya, betul. Sekarang ini agak lebih banyak ini, beramai-ramai. Beramai-ramai. Tapi satu tujuan. Untuk Sultan yang lebih baik. Iya. Jadi biasanya kita podcast pejabat, hari ini kita Masuk. podcast Luar biasa. orang yang di belakangnya akan jadi pejabat begitu. Iya, amin, amin, amin. Amin ya. Amin, amin. Jadi Penjual jagung bakar. Siapa? UMKM. tunggu dulu, jangan dulu depan. Iya. Jadi di sebelah kita ini, Vini, Iya. sudah ada beberapa influencer mewakili bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lagi. Pokoknya kalau Blend tepuk tangan lagi. Tepuk tangan terus. Blend tepuk tangan lagi. Sampai tipis. Iya. Jadi mungkin mereka memperkenalkan diri masing-masing dulu. Nah, tapi kita mulai dari yang paling siap. Kenapa yang paling siap? Karena dia paling pertama kirim foto. Oh iya. Kasih. Ompot. Ente. Bapak yang duluan. Apa sebenarnya Kumio ini? Bapak Tidak di duluan. sini. Bukan paling siap. Disuruh kirim foto. Tidak, aman sudah berarti kamu yang paling siap. Oh iya. Latar biru. Latar kuning. Ya, Biru. sudah. Oke. Lanjut saja. Perkenalkan saya Rinto Ompot. Saya dari Tadi. ini real. Apa Ril? April. Relawan Iwan Lapat. Sampung Abdi. Mengabdi Yang kedua dulu. siapa, Vin? Kita Yang kedua ada dari Banuata. rumah kita bersama. Rumah kita Silakan. bersama. Silakan. Sudah aman di sini. Sini aja. Sini aja. Sini. Oke. Bisa Sini tidak lah di kamera ini. Iya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Andri Tato. Mana tato deh? Sama. Tato le. Tidak Bagaimana nah kalau relawan di Batato nih? Sabu. Apa ini? Ada filosofinya itu. Apa itu? Jadi tato itu singkatan dari tata agama, tata orang tua. Ya, jadi saya dari relawan Banuata. Siapa itu Banuata? Banuata itu Ahmad M. Ali. Oke. Kenapa kayak gemetar mulut tuh Kumio? Bukan Kumio, Pak. Nah, Selanjutnya. yang ketiga ada relawan dari Incumbent. Incumbent. Oke. Satu-satunya wanita cantik yang paling putih di sini. Ah. Anda sudah insecure gitu. Lebih memang hina diri sendiri daripada hina. Ya betul. Pagi memang tuh. Iya. Sudah Pakai apa? Putih. Betul. Sudah. Halo semuanya. Halo. Selamat malam. Saya Siska Angela. Nah, Cynthia Angela. Siska Angela. Rizka Angela. Malah ikatan tuh. Perwakilan dari Sangganipa Pak Rusdi Masura. Nah, yang paling terakhir. Terakhir, oke. Kita tunggu-tunggu mana fotonya ini katanya berani. Ya kan? Tapi terakhir kirim foto. Berarti kurang berani. Oh iya. Ada juga filosofinya itu kenapa terakhir. Kenapa? Kenapa lambat? Baru Tidak, biji foto kan? tidak. Baru foto kau tidak stop. Baru foto. Tidak ada. Kenapa saya terakhir? Karena Bapak Pantau yang di depan dulu. Biar bisa bareng. Dan bangkot Iya, kenalan dulu. Perkenalan dulu, Kak. Perkenalan dulu. Oke, teman-teman. Saya Sadam Paliwa dari teman berani. Wih. Apa berani? Gue berani ya. Apa berani? Bersama Nawardeni. Itu dia.
Kita tanya dulu, teman-teman. Dari jantung sama paru-paru itu hadir. Iya. Bapak mati lah. Kita tanya dulu, teman-teman, Jantung, hari ini paru-paru. apa kabar? Gitu. Pertanyaan template dulu. Apa kabar semua? kabar? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Selama masih ada Tuhan, kita akan baik. Tidak, kita mau tanya dulu, kenapa akhirnya teman-teman memutuskan untuk mendukung calon gubernur yang teman-teman dukung hari ini begitu. Nah, kita mulai dari mana ini? Dari sana cewek. Dari Mampot. Cewek lah. Tadi tadi saya dari sini. Dari sana. Sudah lama. Duras. Ya, dari Siska. Ya, kita mulai dari Kak Siska. Alasan saya memilih Pak Jody karena saya melihat beliau punya record sebelum-sebelumnya ketika beliau menjabat sebagai wali kota dan kini menjadi gubernur. Saya melihat recordnya beliau. Oh, track recordnya Pak Rusdi Mastur. Oh, logis. Yang lain lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ini? Dari Kak Andri Tato mungkin. Apa mau dihapus dulu tatonya tuh memang? Ini dulu, Saya dulu nih, jangan dulu ya. Iya. Belakang kuat. Iya. Daripada diam. Nanti kalau saya bilang kamu takut nanti kemarin sama Tom. Iya. Sabar dulu Bapak Abdo ya, sabar dulu. Kita bicara dulu dengan Kak Andri, bagaimana Kak Andri? Apa ini? Kenapa sampai bisa memutuskan untuk rela begitu jadi relawannya Di Vanuatu. di Vanuatu? Awalnya saya pilih Papanya Febri. Oh iya, di Cinta Segitiga, Cinta Segitiga. Papanya Febri. Cinta Segitiga. Cuma antara papanya masih banyak sapinya toh, ini urus jadi dia kan mau maju. Tolong lari ke Ahmad Ali. Oh, gitu. Tapi apakah Ahmad Ali juga jadi pelarian ekonomi saja kan? Hati-hati. Mantap. Kalau lupa hostnya ini, Aduh. Oh iya. kalau lupa ini. Seniormu nanti saya ini. Tidak, karena waktu kami masuk di Vanuatu itu apakah lewat jendela juga? Oh tidak. Oh tidak. Tidak lihat jendela, lihat pintu gitu. Oh lewat pintu ya. Berarti mendukung Ahmad Ali hanya karena Pelarian tidak? pelarian. Oh tidak. Bagaimana dari dia? Karena dari hati itu, Bang. Dari hati. Dari hati. Karena dia sudah bahas hati tadi tuh. Oh, oke. Oh iya. Terlalu Amazing. bicara tentang hati kan? Jangan lama, jangan. Tidak, tidak lagi. Jangan lama durasi dari saya. Iya. Karena waktu berjalan terus. Oh, komite lama durasinya. Hai, saya 1 jam lah. Lanjut. Maafin main PS, Mas Ewa. Lanjut Vini. Nah, dari teman berani. Sudah tadi. Duluan kamu ini. Oh belum ya maaf. Takut kamu apa yang saya mau jawab. Silakan. Ayo deh. Kenapa kan? Jadi kan bicara masalah pilihan toh. Iya. Oke. Cuman Ana mau meralat ini. Oke. Ana tidak menjadi Anwar Habib itu menjadi pilihanku. Oh, Anwar Habib bukan menjadi pilihan. Iya, tapi menjadi takdirku. Bisa Kenapa bisa tidak naik begitu? honor analitik. Kenapa bisa begitu? Jangan kamu bapak katakan ini. Tidak, maaf. Beri semangat. Oke, siap salah. Saya turun dulu 5. Nah, kenapa? Kenapa bisa sampai ditakdirkan? Oke. Karena di teman berani dan di Pan Anwar Hafid itu ada yang namanya Nambaso. Nambaso. Apa Nambaso? Nambaso itu sudah ditakdirkan sama saya. Apa Nambaso? Nambaso itu ada namanya sekolah gratis dengan Apa? Lupa. siapa yang lupa? Tidak ada yang lupa. Sekolah gratis dengan biaya. Iya. Apa itu? Makanya baca teks. Mana HP? Buka HP. Lebih saya kasih tahu, Nambaso itu anak miskin bisa sekolah. Itu kan? Iya, itu. Kenapa kau yang lebih tahu ini barang ini? Iya, kita ikuti juga. Tidak, begini. Lebih berani dia apa kau? Sembarang kau. Makanya dari itu habis ini dia langsung ini bakal. Tapi Kayaknya kamu sekongkol kamu. Tapi dibilang Lukman sudah tutup, sudah full di sini. Berarti tidak menerima kami lagi gitu. Bagaimana? Aduh, kenapa? Aman nih. Halo, siapa saya? Halo. Berarti Anwar Habib itu bukan pilihan, tapi menjadi takdir. Takdir. Karena pertama saya kan dibilang orang bodoh-bodoh. Oke. Siapa bilang, Dah? Sekolah. Siapa bilang kau, Dah? Banyak lah yang bilang. Kita cari. Terus kau tahu lah saya ini kan sering muntah-muntah orang bilang kan. Apa-apa, Kebetulan Dah. itu cocok ditakdirkan. Iya. Oke. Jadi karena muntah diambil Anwar Hafid. Nah, ini bisa ditakdirkan karena memang programnya begitu. Tepuk tangan dulu. Kami tidak mau tepuk tangan. Kami juga tidak mau tepuk tangan. Kami tidak mau tepuk tangan. Oh, sudah tepuk tangan. Berarti karena mungkin keresahannya Kakak Sadam itu ada di pendidikan dan itu terjawab oleh visi misinya Anwar ini.
Oh, oke, keren, logis. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Beliau tanya dulu. Ya, kita lanjut ke kakak Ompot. Ya. Sudah dibayar pisang kemarin? Mau utang. Real ini, Gemetar real, bibir, real. kebetulan, Satu gemetar hati, bibir. kata. Kenapa memutuskan untuk jadi relawan Irwan Lapata? Semakan pisang nggak, Bu? Belum, ada. Ada pisang tuh. Mbak pikir. Kenapa saya pilih Irwan Lapata? Iya, kenapa? Hah? Cakep. Satu ini dia masih muda. Loh, yang lain juga muda. Yang lain muda. Terus saya masih lihat dia, belum yang Oh, iya. Gitu. Satu dia muda, terus dia 2 kali bupati. Iya. Iya, kaitannya. Anwar Hafid juga 2 kali bupati. Iya. Kan waktu itu. Dia juga 2 kali bupati. Kenapa saya bilang saya ini banyak bermain di daerah Sigi. Kalau saya bermain di daerah Morowali mungkin saya ke Anwar Hafid. Ya, Oh iya. saya bermain di Bukan Sigi. nama tadi. Nama tadi. Kan bupati. Bupati. Ini bilang bupati. Iya, oke. Kalau saya lama bermain di Morowali mungkin Oke, oke. berani. Oke. Anwar saya lama bermain di karena saya di Nadoya banyak ambil gambar itu di daerah Sigi. Sigi, ya, betul. Sigi. Kenapa di daerah Sigi? Saya bilang banyak kemajuan Oke. setelah gempa. Banyak perubahan yang cepat. Saya Oke. bilang, luar biasa ini bupati nih. Iya. Nah, saya dengar ada dia rencana mau maju untuk gubernur. Oke. Saya bilang, saya di dalam. Bukan saya semen sampai Singapura. Satu badan saya semen untuk Irwan Lapata. Luar biasa. Jadi limbat komuni, jadi limbat. Makin parah. Pasti sudah pernah ketemu dengan calon gubernurnya masing-masing dan sudah pernah melihat langsung bagaimana sosok calon gubernur teman-teman ini di mata teman-teman gitu ya. Saya. Ya, silakan. Kalau saya mau jelaskan ini bareng. Iya. Durasi cuma 40 menit. Iya. Panjang berarti. Pagi nih Berarti Bang. tuh. Tidak bisa menyimpulkan. Pokoknya pagi, makanya saya simpulkan. Agak dengan saya satu banyak sekali kata. intro langsung kan. Langsung saya barangkali ya. Banyak retorika. Layak. Iya, bayar retorik. Layak beliau, layak. Layak. Iya, sosok beliau di mata kamu bagaimana? Makanya saya Waktu mau pertama jelaskan. first impression lah waktu ketemu Mat Ali. Oh, ini dan Rejal gitu. Beliau itu saya kenal dari saya masuk kuliah. Oh. HMI. Senior saya juga kan? HMI, betul. Jadi sebagai ayah dan sosok yang memang layak untuk saya perjuangkan hal tersebut. Oh, Begitu, oke. Kak. Oke. Terus kalau Kak Siska Angela sendiri melihat sosok pasti sudah pernah ketemu Pak Cudi kan? Sudah. Iya. Bagaimana menurut? Pak Cudi itu sosok yang humble ya. Dia Humble? berhati. Oke. Karena tanpa kita tegur pun dia sudah senyum duluan sama kita. Gitu. Oh, murah senyum. Jadi saya merasa relate karena merasa dekat dengan pemimpin saya. Oh iya. Coba praktekkan dulu kalau Pak Cudi Iya, bicara. iya. Coba. Kenapa kok? Gini. Bisa, Kak. Soalnya dia Naruto. Tapi Naruto 1000 bayangan kau gebuk no jutsu. Iya, Kalian kan lihat kan Naruto. Oh, Naruto iya. Oh, Tapi Naruto. sekedar informasi, Naruto itu waktu jadi Hokage tidak 2 periode, mohon maaf. Berarti ini diganti kan ceritanya. Oh, diganti betul. Betul, Naruto 1 periode. Sudah. Jadi bahas. Nah, kalau Saya nonton itu. Iya, sudah. Kalau Kakak Sadam sendiri, pokoknya ini harus lucu ah. Apa ini kita? Iya, gongnya di sini terus. Maksudnya? Ente memang. Punchline kita tahu memang. Kami cuma mancing saja. Nah, kalau Kakak Sadam sendiri melihat sosok Pak Anwar sudah pernah ketemu kan? Sudah pernah ketemu. Iya. Temu tidak ketemu. Temu tidak ketemu. Kan baju. So ada baju begini. Iya. Ya, Naraki ya, Mak. baru dibikin. Masih baru. Suar berarti. Iya, masih baru. Jadi pertama kalau melihat sosok beliau Pak Anwar Hafid, Ana tidak melihat secara Secara apa? apa namanya maksudnya cara beliau itu membangun emosional terhadap saya bukan itu sih, tapi menyikapi beliau itu ketika bertemu sama beliau, komunikasi beliau terhadap sesuatu hal yang sederhana kemudian itu bisa menjadi luar biasa menurut saya. Sesuatu yang sulit itu bisa dipikirkan dengan kesederhanaan. Contoh kemarin kita kumpul nih. Iya. Jadi Mohon maaf ini tahamur tis adik murah nih. Iya lain. Hai dimarahi kau. Siapa sih? Gak usah bicara wali kota. Aman. Jadi kalau kemarin contoh kita orang kumpul di rumahnya Pak Anwar. Oke. Jadi kita orang semua kumpul di dalam, kemudian karena kursi tidak cukup, Jadi dia baru di bawah begitu. dia duduk di bawah dan kemudian mengajak kita semua untuk di bawah. Betul. Untuk Amin. keseimbangan, Oh, duduk setara. duduk setara. Oh, jadi tidak membedakan Dari sama hal lain. situ kemudian sama gitu. Respect sekali saya dengan sikap beliau. Jadi menyimpulkan hal yang menurut saya,
Jadi menjadi luar biasa gitu yang susah. Keren sekali. Itu bagaimana speaking ya? Iyalah. Bukannya respect bukan. itu tes hamil begitu? Tes. Sorry. Bisa. Tolong habis itu Kak Kompot lagi. Silakan Kak Kompot. Apa itu? Bagaimana melihat sosok Irwan Lapata ini? Irwan First Lapata impression ini. lah. Irwan Lapata Pertama ini. kenal kapan? Saya ini karena dia bupati jarang ketemu. Oh. Itu pas lihat ini lagi. Berarti dia jaga jarak ya, Dia juga jaga jarak karena dia bupati tuh. Oke, terus? Karena dia bupati, karena ada apa namanya itu kalau anunya? Ada protokolernya. Oke. Protokolernya. Oke. Nah, dari situ bisa saya lihat kenapa saya dengan Irwan Lapata. Dia itu tidak pakai itu. Waktu ada acara di Tai Ganjar, banyak seorang bupati duduk di tangga-tangga sama musisi. Oke. Ini Irwan Lapata, saya ceritakan ya. Oh, itu sama tangga-tangga waktu itu ya. Terus saya Angel lagi. Dan setara dengan para musisi, duduknya. Oke. Lagi bupati. Dudukannya. Iya. Tidak duduk sama Anda. Seperti kau bilang tadi, Pak Anwar itu dia duduk sama. Dia mau pegang apa itu, Bas? Dia ini bukan musisi, dia ini Pancasila. Dia mau nonton musik, kebayangkan. Oh, berarti dia fleksibel. Iya, dia ini kemana saja. Saya pikir, karena ini satu dia ini waktu zaman muda dia bergaul, orang bergaul. Jadi maksudmu mereka yang lain tidak bergaul? Saya tanya bergaul dulu. Tanya. Apa deh? Oh, tak balik gini, maaf. Berarti karena itu. Dia ini satu pikir. Orangnya itu satu pemimpinnya harus pintar bergaul. Pintar bergaul. Di mana saja kau ketemu orang besar dengan orang yang kecil itu sama. Meskipun dia seorang bupati tapi mau duduk setara. Dan itu ada di Irwan Lapata. Anak dulu kan kami bacuri. Ini pandangan saya. Ini pandangan saya. Semua yang ada di Irwan sama saya itu apa mauku? Oh, ternyata sama Irwan Lapata. Oh, jadi maksudnya Komyu yang lain tidak mau ikuti mau, makanya Komyu pilih. Belum saya tahu belum saya tahu. Karena saya masih menjelajahi tentang Irwan Lapata. Jalan-jalan ke Vanuatu kali ini. Iya. Jalan ke Afrika. Karena saya berpikir semua pemimpin yang mau mencalonkan gubernur, tiada yang mau jual Sulawesi Tengah, yang 4 orang ini. Dia punya anak. Tiada yang mau rusak anunya. Semua baik. Tiada yang mau jual Sulawesi Tengah. Tiada yang mau jual Sulawesi Tengah. Baik semuanya. Bijaksana luar biasa. Nah, Kak, teman-teman influencer ini kan sudah maksudnya bertugas untuk menginfluence masyarakat. Iya, saya bantu. Bertugas untuk menginfluence masyarakat biar bisa memilih calonnya masing-masing. Nah, tugasnya kakak-kakak sekalian ini apakah hanya sekedar menjadi konten kreator di relawan itu atau ikut turun ke masyarakat juga? Oh, jadi misalnya turun kampanye. Apakah bikin konten saja atau ikut berkampanye? Jangan lupa pilih ini. Iya, saya silakan kan kata dulu. Sudah tadi sana ini lagi. Supaya gue berpikir dulu tuh. Iya, supaya berpikir dulu kembali untuk berpikir. Apa kopi baru-baru kan ini? Oh iya betul juga sih. Kakak Angel. Berteng aja dan. Saya tadi dulu saya angkat tangan tadi. Dan sadar. Kenapa tidak siap ini tidak siap? Iya. Katanya Buka ulang. Saya dulu. Silakan kakak apa dulu? Harus setara kita. Kalau saya dengan tim. Tim. Tim sukses atau tim yang sukses? Kalau ini asli tim sukses. Iya. Asli. Untuk apa sukses tim? Kalau tidak sukses calonnya. Jadi ini kita mandi sama-sama, rusak sama-sama, berdarah sama-sama. Luar biasa. Ini baru. Apa di depan? Sini. Ayo kayak hancur. Yang penting kan kita. Iya, ini cor seperti saya bilang di awal tadi. Saya bacor satu badan. Cuma dapat lihat mata dan hidung. Untuk bernapas dan melihat. Kopi kan bisa jadi patung di Tanggor itu. Kamu jadi limbah apa ini? Lanjut. Tadi pertanyaannya tentang apakah bikin konten atau ikut turun berkampanye? Karena kalau saya dengan tim, kalau ini kan kita masih buat beberapa film untuk Kak Iwan. Kak Iwan. Kakak toh, kan senior. Iya. Kalau Pak, tua sekali nanti. Pas saya bilang dia muda tadi. Saya bilang Kak Iwan. Iya.
Jadi Jamai jeka. Jangan jaga kaki. ini kayak dipacu gitu. Kasar. Pencak silat. Karena kalau Kak Iwan itu mainnya soft, baik hati, dia dipegang kakinya mah. Iya. Lanjut. Jadi, Berarti bikin jadi film. kita tim relawan real ini, relawan Irwan Lapata ada buat film. Jadi mungkin kita punya cara sendiri untuk mengkampanyekan beliau. Oke. Mungkin kita akan buat nonton bareng. Nonton bareng di berbagai kabupaten. Film itu tadi? Iya. Oh, sementara digarap berarti? Insya Allah sementara digarap ini. Sementara tulis skripnya. Berarti cara berkampanyenya dengan Kita lewat film. Lewat film, keren. Tidak orasi dan lain-lain. Keren. Bakar bahan apa? Demo berarti. Iya, keren. Kita punya jadwal sendiri. Jadwal sendiri ya? Oke, keren. Berarti akan roadshow ke kabupaten-kabupaten. Berarti ikut kampanye juga? Ikut kampanye tapi tidak teriak-teriak. Tidak menyanyi apa? Pastilah turun. Durasi. Turun lah. Ya sudah, jangan berdebat. Nanti ada sesinya berdebat. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Sadam. Iya. Papa Abdu. Jangan dulu muntah. Tidak lah, mungkin lah di sini mau. Bagaimana Kak? Apakah sibuk hanya bikin konten atau ikut turun ke masyarakat juga? Kalau di teman berani kalau di teman berani itu semua teman-teman influencer kan semuanya kan ada di bawah naungannya KT Media Group. Jadi semua kalau bicara masalah ruang kampanye digital, semua influencer itu hanya masih bergerak di jadwalnya masing-masing. Oke. Nah, dan kemudian kalau bicara masalah turun langsung terhadap, maksudnya ketemu langsung sama masyarakat, kita mempunyai jadwal juga masing-masing. Oh, berarti ada jadwal untuk berkonten, ada juga jadwal untuk turun langsung masyarakat. Ini baru tim, bukan hanya konten. Ada waktu, dia pakai waktu tuh. Keringat saya leh. Panas lah. Lanjut, mungkin Dari Kak Siska dulu. Aduh, Siska. Ya, kalau dari kita memang ada. Makanya pindah ke judi saya kau. Ayo dipaksa leh. Bisa, ada salah di sini. Oh iya. Kemana Sa? Tas nggak diberani dia ini. Oh. Ada rumah, kenapa sampai? Lanjut. Ini yang mau pindah kemari. Saya orang berani, tidak orang takut. Ya, kalau dari Pakuan saya kamu dua. dari influencer Pak Cudi, kita memang ada jadwal kontennya juga. Tapi kita juga diikut sertakan dalam berbagai macam kegiatan, kayak turun lapangan ataupun berkampanye, kita juga ada jadwalnya. Cuman karena saya juga menyukai beliau secara dari hati nurani, jadi setiap kali saya bertemu dengan kerabat, saya juga ikut mengkampanyekan. Edukasi. Oh, keren. Oh, guru kita. Jadi tidak harus menunggu jadwal kayak mereka tadi ini. Tidak menunggu jadwal, kapan ketemu teman, sampaikan bahwa Pak Cudi. Kan kita kan influencer, kita kan harus menginfluence orang. Betul. Jadi bagi saya harus menginfluence hal-hal yang positif pada sekitar saya. Jadi kalau ketemu orang, saya akan menyampaikan visi misi apa yang sudah beliau capai. Karena kebanyakan kan orang itu awam nggak tahu nih apa aja pencapaiannya Bapak. Iya. Gitu. Nah, kita lihatlah yang bertugas sebagai agen-agen buat memberitahukan masyarakat. Luar biasa. Betul kan. Kita harus saling buat support. Oh iya. Berarti kata influencer ini. Ujungnya sama kita, tujuannya sama. Cakep. Nah, kalau dari rumah kita, Vanuatu. Iwan Fafis. Kata dia apa sih? Ada. Tidak ada. Ada kakak. Di Iwan. Oh iya. Sudah. Saya mau bicara tuh. Iya, bisa, silakan. Kalau tidak, sudah lah. Iya, silakan. Oke. Jadi kalau di Vanuatu itu. Oke. ya. Orang Vanuatu begini semua duduknya. Kasihan orang Irwan Lapata. Iya le. Kenapa dia begitu? Dia mau ambil semua anunya. Kenapa dia begitu? Saya tanya dulu kok kamu. Kenapa dia begitu? Dia kok saya sudah kursi. Dari sini saya dilihat sudah. Kalau kursi. Nanda Irwan Lapata, tidak pakai kursi. Begini duduknya. Aduh. Lanjut. Kakak Andri. Kalau di Vanuatu itu dia tertib dia. Sesuai instruksi. Keren ini. Dan saya mau ralat sebenarnya ini. Bahasa yang kasar sekali influencer. Kalau saya di sini bukan influencer. Apa? Saya ini relawan. Kalau kita bicara influencer itu, berarti merekat kata money di situ.
Berarti kalau tidak dikasih Money. begini, Uang, ada uang. Bukan itu. Kalau tidak dikasih uang berarti tidak mau dibantu ini. Oh. Kita punya paslon kan. Tapi saya di sini sebagai relawan. Kalau ada pun itunya itu sebagai bonus saya. Oh, mantap. Tidak money only. Luar biasa. Berarti Percaya. Basumpah. 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 Kenapa gue gini? Kau jelaskan dulu, kenapa gue gini? Aman, saudara, aman. Emang anak bodoh. Aman. tidak percaya. Ini ke tim. Kau ambil tempat kursi lagi, kau injak 5 orang. Nah, kita lanjut ke Kak Andri, kan tadi baru habis menjawab. Oke. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang akan Banuata buat? Iya, adakah kegiatan? Sudah mulai dari awal sudah kita buat. Ya, dalam waktu itu apakah kegiatan? Misalnya kan ini kan untuk influencer sendiri, tapi kan teman-teman tergabung dalam relawan begitu ya. Jadi relawan sendiri biasanya ada kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dalam waktu dekat, adakah kegiatan yang dibuat Banuata? Dari kemarin kita sudah mulai deklarasi. Oh, deklarasi. Itu kegiatan juga ya? Iya. Kegiatan itu kemarin. Iya, itu kegiatan betul. Iya betul. Tidak ada salahnya kita orang ini. Iya, siap. Makanya beliau itu bukan kita orang nabi. Tidak ada salahnya ya? Berarti maha benar Mat Ali dong. Ahmad. Oh, Ahmad, siap. Ahmad M Ali. Siap. Mohon. Pintu dan gudangnya. Oh, iya. Agama ini, pelajaran agama. Agama ini. Kami mau belajar agama. Ini di briefing Fikri pasti. Karena tidak tahu. Inisiatif ini dong. Ya, apa kegiatan yang relawan Banuata bikin dalam waktu ada? Yang kemarin barusan kemarin. Iya, deklarasi. Ini akan datang. Kita akan datang. Ya kita tetap tetap akan kampanyekan beliau. Oke. Berarti kegiatannya masih terpisah-pisah ini, bukan satu kali kayak deklarasi kemarin. Bukan. Oke. Siapa tahu bikin apa gitu. Kayak saya dengar ada tawa di Banuata. Oh iya. Itu kegiatan untuk yang di Banuata, ada tahu di Banuata itu untuk stand up gitu. Oh iya. Tapi teman-teman relawan Banuata ikut terlibat. Oke. Nanti datang nonton apa saya pasti habis. Mau undang le? Nanti saya undang kami. Kami mau jadi peserta juga. Tidak. Langsung bawa kami lihat jendela. Itu dia. Ya kalau teman Brian sendiri, adakah kegiatan dalam waktu dekat? Kasih ruang. Karena kasih masih sistematik. Iya. Sudah diambil, sudah. Salah kami. Mohon maaf, bercanda. Salah kami. Open Slaber, mohon maaf, bercanda. Open Slaber catat. Jadi Open itu orangnya Pak Anwar. Iya kan? Iya. Open orangnya Pak Anwar. Cocok memang. Lanjut. Apa kegiatan dalam waktu Sadam. Apa? Sadamnya Anwar. Oh, dipaksa. Kenapa dipaksa? Jadi insya Allah di bulan Agustus Itu bukan cuma Pak Anwar mutar. Bu Reni muntah juga itu begitu terkenal. Apa itu? Sadamnya Pak Anwar. Apa? Mutar dari Bu Reni itu. Saya tahu karena Ibu Reni itu kan ada nanti kesehatan gratisnya itu makanya. Iya, dokter. Dan dia pun sabar muta sampai kiamat tetap sembuh itu. Sehat. Karena dokter. Iya. Apa nyaki kok ini? Iya, apa kegiatan dalam waktu dekat? Ya, karena orang-orang berpenyakit itu memang cocok sama Ibu Reni. Oke, jadi maksudnya bulan Agustus. Oke. Insya Allah kita ada pemutaran film dari Pak Anwar Hafid dokumenter. Oh, film tentang Pak Anwar Hafid. Iya. Dengan insya Allah ada kegiatan bola cup di bola cup. Yang ke-8. Seperti kamu bahas stand up. Iya. Ya nanti langsung hubungi saya. Langsung buat event. Tidak tipe anggota. Tambah apa? Secukup kita. Secukup. Jadi kursi yang Ada bates tadi. Bates tadi. Lihat juga orang yang dites. Oh gitu. luar biasa. Nah, kalau dari Kak Siska, kira-kira Sangga Dipa dalam waktu dekat akan buat apa, Kak? Nah, ini kita dalam minggu ini akan menggelar Sangga Dipa Fest di Parigi. Jauh betul. Kan sudah di setengah. Kemarin kan sudah di Palu ya. Yang Ampana juga, kampungku di Ampana, di sana jarang di sana. Kenapa kita disuruh? Kenapa orangnya kok? Stop. Beliau belum menjabat. Kalau mereka sudah menjabat, beliau sudah menjabat. Nah, pasti ke sana. Lama-lama hilang orang di rumah itu. Hilang orang di rumah. Kenapa itu Petrus?
Hai. Oh iya, berarti itu kegiatannya. Iya. Kegiatannya Sangganipa Fest dalam waktu dekat di Parigi. Iya, di Parigi. Dan juga kami dari Sangganipa ada bikin proyek-proyek untuk anak-anak muda. Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Apakah Sangganipa Fest ini akan muncul di setiap kabupaten nanti Kak, atau hanya yang terpilih saja? Yang terpilih. Oh, yang terpilih. Kenapa dipilih Parigi? Karena banyak itu kan penduduknya. Karena banyak penduduk. Dia mencakup Parigi. Betul. Karena mungkin Presley juga belum pernah ke sana ya. Iya. Mau jalan-jalan Presley sebenarnya. Oke, itu kegiatannya akan Sangganipa Fest di Parigi. Terus ada kegiatan yang masih rahasia. Kita bikin kayak rumah buat anak-anak muda gitu. Rumah. Vanuatu. Sudah. Barang patron. Vanuatu itu patron. Iya. Tunggu dulu. Karena kita Tunggu dulu. Sabar. Karena kita lebih mau fokus ke literasi digital sih. Literasi digital. Oke, supaya lebih SDM-nya lebih meningkat lagi. Iya, karena kan setiap orang sekarang kan punya HP. Oke. Jadi bagaimana kita menggunakan smartphone itu dengan baik. Dengan baik dan bijak. Iya. Keren, teman-teman. Amazing. Raw. Sudah semua Pak Jo? Tidak. Pertanyaan Vini yang lebih spesifik. Nah, saya mau bertanya ke Sangganipa dulu. Nah, Kak, biasanya kan ada gosip-gosip di luar katanya Pak Cudi itu sudah boleh umurnya. Sudah istirahat, boleh istirahat. Bukan umurnya. Sudah boleh. Sudah boleh istirahat. Saya kasih lagi yang lain begitu dan kira-kira kalau Kak Siska sendiri menanggapi itu bagaimana? Iya, apalagi Kak Siska ini kan masih muda. Iya. Kok mendukung, kan masih banyak gini calon gubernur yang muda. Kenapa harus ke Pak Cudi begitu ya? Oke. Alasan saya yang pertama yang tadi recordnya beliau, dan juga ide-idenya beliau dan keberaniannya beliau. Kenapa saya bilang keberaniannya beliau? Karena begini, kalau mau dibilang sudah tua, semuanya pasti akan menuju tua gitu. Cuman yang saya lihat beliau ini berani karena ketika waktu berani lain ini, berani betul ini. Waktu beliau sakit, kan selama 6 bulan berobat. Betul. Tapi selama rentang waktu itu beliau keluar masuk istana untuk melobi-lobi presiden. Untuk apa? Untuk meneruskan program pasca gempa. Jadi kan programnya itu kan sudah berhenti di tahun 2020. Iya, 2020. Dan ketika beliau dilantik 2021, kan sudah tidak lanjut lagi programnya. Tapi beliau kan melihat banyak nih hal-hal yang belum selesai. Akhirnya beliau itu sama presiden minta keluar lagi Impres nomor 10 sehingga hafal dia. Gini. Iya, saya hafal karena saya sudah pelajari. Hafal dia. Lanjut. Jadi sehingga keluarlah impres dari presiden sehingga dilanjutkan program pasca bencana itu sehingga kita bisa lihat tuh Tuntap dibangun lagi, jalan poros dibangun lagi dari Tondo sampai ke daerah lain tuh dibangun lagi gitu kan, sampai rumah sakit Anutapura dibangun juga. Kita lihat bandara, lihat sekarang. Iya, bagus. Sangat bagus kan? Udah nggak kalah sama yang kota-kota lain gitu kan. Itu sangat-sangat saya apresiasi sih. Nah, dari sejak itu saya melihat beliau ini lumayan berani karena tidak gampang kan untuk melobi presiden seperti itu. Jadi ketika kita lihat pembangunan yang sekian masif ini sangat-sangat aktif, saya melihat beliau ini pantas untuk 2 periode. Wah, luar biasa. Hafal Asman Asgar luar biasa ini. Bagus teksnya. Lanjut, siapa lagi kita tanya Vini? Sadam. Saya lagi tanya. Saya mau tanya ke relawan Irwan Lapata. Nah, kalau relawan Irwan Lapata kan Kak Iwan ini, saya juga panggil Kak. Saya lihat beliau ini calon gubernur, minta maaf ini paling tidak ada uangnya menurut saya. Kau tahu Karena bayangkan yang lain bikin konser, bikin bola 1,5 M. Raja Limba apa begitu? Terus masih pede Kak Irwan Lapata maju sebagai gubernur, lawan-lawannya loh festival terus dia bikin ini. Memang gubernur harus ikut festival gitu kan? Kan tidak juga. Oh iya. Iya loh. Berarti masih pede? Masih iyalah, percaya diri itu di atas rata-rata kan. Ya karena kan kalau kita lihat gubernur paling surveinya juga di bawah ini, mohon maaf. Kan survei sudah kelihatan ini. Kenapa masih bertahan begitu? Harus bertahan. Kalau bukan saya, siapa lagi yang mau bantu? Kalau bukan kita. Tinggal komiu. Iya, tinggal komiu. Kalau saya ini berarti bicara lingkup Sulawesi Tengah. Oke. Representasi berarti komiu. Sulawesi Tengah. Siapa sebenarnya komiu? Iya itu. Maksud tuh bagaimana kalau saya ini ditanya, kenapa saya harus menetap dengan Iwan Lapata? Saat itu yang beredar tadi seperti Arif bilang, dia itu tidak ada uangnya, survei di bawah, kasihan. Ya itu. Kasihan, karena kasihan Raja Limba paksa juga.
kalau tidak dibantu orang yang luar biasa itu, bagaimana cara dia mau maju ke depannya? Kita harus bantu. Masa kita mau kasih biar? Om Pot kau dibayar berapa? Tiada saya dibayar. Sumpah. Dia bikin begini tangannya. Saya tidak dibayar. Saya bukan karena baku teman dengan teman-teman yang lain macam Adi Tangkilisan, ada Ferry di dalam, ada Karoni Lapata. Bukan karena itu. Karena saya bilang luar biasa sosoknya Iwan Lapata. Kalau menurut saya. Bagaimana dia membangun daerahnya selama dua periode, ditimpa bencana, pang. Masih ada daerahku, masih bagus gitu. Itu maksudku. Ini saya begitu Iwan mau bilang masih ada saya bangun daerah, masih ada. Tidak karena survei itu. Saya rasa semua kayak sering saya kayak Soekarno sudah saya rasain. Kayak Soekarno sudah saya. Berarti meskipun Kak Iwan hari ini surveinya rendah, terus dibilang calon gubernur paling miskin, tetap Om Pot akan berada di. Saya sudah bilang Kak Iwan, saya tanam semen. Kalau cuma itu survei dilihat masyarakat, sudahlah, jangan ditutupkan dulu mata itu maju terus. Iya, selama Tuhan masih ada, itu tak putar. Tuhan membolak-bolakan hati kok. Kayak gini luar biasa. Membolak-bolakan hati. Ini pertanyaan. Nah, Kak, sekarang kita bertanya ke teman berani. Biasanya kan kalau di luar itu orang pasti bilang begini, kenapa mau dukung orang yang di luar Lembah Palu untuk jadi gubernur? Kan biasanya kan yang di luar selama ini toh? Iya, selama ini kan wakilnya begitu. Ini gubernurnya loh. Bagaimana caranya Kak Sadam menghadapi itu? Sedangkan Kak Sadam sendiri juga orang dari Lembah Palu begitu. Tidak ya, maka dari situ. Situ apa? Saya berangkat dari orang Lembah Palu. Lembah kayak di sini kan maksudnya itu kan menurut saya ini. Itu menurut saya cara pandang politisi saja, menganggap bahwa orang yang menurut saya itu yang nomor berapa lah untuk memahami bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin. Itu yang nomor yang berapa itu pertanyaan itu. Yang menurut saya yang penting yang ya itulah orang-orang yang berkapasitas menjadi seorang pemimpin. Tidak harus dia dari Lembah Palu. Tidak harus ya, yang penting masih dalam wilayah wilayah pemilihan itu kan Sulawesi Tengah. Apalagi kan memang kita kan yang menurut saya ini semua pemimpin yang ada di Sulawesi Tengah yang bakal calon itu memang sangat luar biasa. Cuman yang masih menurut tepat saya kan jatuh kepada diri saya sendiri. Cara pandangan orang dari sudut pandang saya mencari pemimpin itu seperti apa. Maka saya melihat Pak Anwar Hafid ini bukan berdasarkan sama halnya dengan teman-teman yang lain. Maksudnya bukan hanya sebatas kita harus kerja sama beliau. Sumpah. Serius. Jadi Mas sumpah kau. Tidak ada kan percaya. Jadi melihat beliau ini memang pertamanya kita tidak bisa pungkiri dua aspek yang berbeda. Saya turun sama Pak Anwar Hafid. Yang pertama saya bekerja sebagai seorang influencer dalam bentuk media, melakukan kampanye digital dalam ruang-ruang digital untuk beliau itu kan. Yang kedua, saya memiliki perspektif berbeda tentang memilih seorang pemimpin. Kemudian saya jatuh hati kepada Pak Anwar Hafid dan itu cocok bagi saya. Sebelumnya, minta maaf. Mungkin saya di tempatnya Komi atau tempatnya dia. Karena sudah dihubungi kan semua. Cuman kan maksudnya ini pilihan kita berbeda-beda kan. Kemudian saya harus menjatuhkan hati kepada teman berani Pak Anwar Hafid. Keren. Cara pilihan yang jadi salah. Tidak perlu melihat bahwa dia tidak dari Lembah Palu. Itu pikiran yang dulu sekali. Iya, maksudku itu yang keberapa lah yang kayak Yang penting dia kuat niatnya membangun daerah. Betul, keren. Nah, kalau Banuata sendiri saya bertanya juga ini. Kan kita tahu sendiri Pak Ahmad Ali ini kan ada sedikit keturunan Chinese-nya. Terus kalau kita lihat kan hampir pasti nih pasangan dengan Bang Aka itu Abdul Karim Al-Jufri yang ada keturunannya Arab. Dan dua-dua minoritas, meskipun Arab banyak di Jufri kan, tapi kan tidak menyebar di Sulawesi Tengah. Nah, masih yakinkah Ahmad Ali ini akan memenangkan pertarungan atau lewat PD ini mau menang? Karena atau sengaja bakal ini? Karena dua-dua minoritas ini. Ada juga sengaja bakalen. Sengaja bakal. Sudah banyak karena dua-dua minoritas begitu ya. Pak Ahmad Ali Chinese, terus Abdul Karim Al-Jufri Arab, begitu ya. Saya jawab ini. Jangan deh. Besok atau sekarang? Terserah. Tulis tangan saja. Ini yang perlu kita ketahui ini. Siap. Kita ini pemilihan kepala daerah, gubernur, bukan kepala suku. Itu harus kita pahami. Bukan kepala suku. Yang kedua itu, saya itu tidak bisa pilih. Saya mau lahir dari rahimnya siapa. Karena itu kan dari atas itu.
Kalau saya mau suruh pilih, bisa jadi saya bilang saya dari Amerika saja. Pasti kalau kau disuruh pilih, kok pilih lahir di rahimnya Ibu Nilam kan? bisa jadi. Kalau bisa dipilih, kita tidak boleh mempojokkan sesuatu. Yang dimana kita sendiri di luar dari kapasitasnya kita. Kalau kita mau rasis seperti itu, jangan kumi ke Ajayu. Ajayu ini orang Cina semua sana itu. Kalau rusak motor kamu orang, jangan di sana. Jangan berbengkel di sana. Iya, begitu saya. Itu saya barangkali. Siap, tepuk tangan luar biasa. Mungkin kita kasih kesempatan teman-teman yang mungkin dari tadi sudah menyaksikan jawaban masing-masing. Apakah teman-teman punya keluh kesah, pertanyaan dari pernyataan-pernyataan tadi gitu? Mungkin Kakak Ompot mungkin mau bertanya dengan siapa, atau Kakak Andri mungkin mau bertanya dengan siapa terkait dari pernyataan-pernyataan tadi? Saya, barangkali ada yang mau ditanyakan saya. Ada enggak Kakak Siska mungkin mau bertanya tentang Ompot tadi bertanya. Saya tanya. Tanya aja. Kau bertanya ya? Karena saya kalau bilang apa pertanyaan? Ada enggak pertanyaan untuk influencer ini? Kau tanya saya soal ada uangnya Pak Irwan Lapata itu atau belum? Sumpah tadi. Surveinya itu 10 hari ke depan. Iya. Kita tunggu. Iya. Tunggu 10 hari ke depan. Kalau tidak mau ditambah itu. Karena masih rahasia tuh. Seperti tadi ada acara rahasia tuh. Ini saya rahasia juga 10 hari. Sama ya. Kakak Ompot ada pertanyaan enggak? Itu saja. Intinya ada enggak pertanyaan bagi untuk mereka bertiga? Sadam ini kan saya tahu dia. Iya. Sorry Sadam. Sorry Dam. Bukan bates ini Dam. Iya. Apa? Anak belajar filsafat udah 2 tahun. Sadam ini saya ini lama bergaul di Sigi. Bahu teman dengan Sadam dan teman-teman Dewan Keseniannya. Jadi saya pikir Sadam mengetahui bagaimana Pak Irwan Lapata itu bekerja di Dewan Kesenian Sigi. Iya. Maksudku, apa yang dilihat dari Irwan Lapata? Apa yang Sadam lihat dari Irwan Lapata semenjak membangun Sigi dengan kawan-kawan anak mudanya di Sigi? Bagaimana tanggapannya Sadam? Jujur. Saya mau jawab jujur. Karena memang kapasitas beliau sekarang itu bukan seorang gubernur di sana. Sesuai Bupati Sigi kan. Maksudnya saya mau jawab. Memang sekarang waktu ini menurut saya gini. Jadi beliau semenjak di sana waktu saya sampai sekarang pun saya bersama teman-teman Dewan Kesenian Sigi yang ada di Kabupaten Sigi, sangat bagus sekali untuk respeknya terhadap teman-teman kesenian di sana. Cuman kan ini kita bicara masalah keluasannya lagi kan. Iya, dan saya cuma tanya itunya kalau sudah keluasannya. Sudah. Berarti kabagan. Santai kau mijat. Kenapa kau mijat? Langsung panas kan. Kenapa? Ana dari Sigi gini. Jadi begini. Ana kan dari Sigi. Ana paham arahnya dia. Ana paham. Tidak ada arahnya ini. Tidak ada arahnya ini. Tidak ada arahnya. Itu bisa dijawab berat. Jadi ini kan kita disuruh bertanya. Kita yang disuruh bertanya. Jadi dijawab. Sebenarnya saya sudah dapat juga poinnya. Tadi Kakak Ompot bertanya bagaimana tanggapan bagus dalam ruang-ruang kesenian. Kesenian supportnya beliau bagus, keren. Kami sadar mungkin ada pertanyaan. Ada lah. Iya. Mungkin tidak. Iyalah, mungkin lah. Iya. Maksudnya buat Ompot ini. Iya. Gua mangga buka dondong. Cakep. Jadi kita ini kan orang-orang yang bekerja dalam dunia kesenian kan. Ompot pun begitu kan. Bekerja juga sama Pak ikut relawan dalam ruang-ruang kampanye. Beliau dalam ruang digital juga. Maksudnya saya cuma bertanya dengan Ompot. Sampai di mana pandangan Ompot terhadap politik berkaitan dengan ranah-ranah kesenian yang untuk kedepannya gitu. Itu saja. Jika salah satu pemimpin yang jika salah satu sudah terpilih seorang pemimpin yang ada di Sulawesi ini. Kalau Cudi terpilih, kalau Cudi terpilih, kalau Anwar terpilih, kalau Ahmad Ali terpilih, kalau Pak Iwan terpilih, Irwan Lapata terpilih, siapapun pemimpinnya, seniman ada di situ, siapapun pemimpinnya. Itu maksudnya.
siapapun pemimpinnya. Dan di situ seniman akan ada di situ. Iya. Karena kita tidak titik berat. Karena saya tidak terpilih, saya tidak mau ikut, tidak. Oh iya. Okay. Saya ada di situ. Oke. Apapun maunya pemerintah, ya mari sama-sama. Apapun, siapapun dia. Di mana di Vanuatu? Terserah, siapapun terpilih ya. Siapapun terpilih. Just dulu deh. Betul. Luar biasa. Coba Vanuatu juga bertanya kemana? Ke Cudi, kan dulu berteman. Oh iya, kamu baku teman dulu. Oh iya, baku teman. Iya. Komio sudah tidak baku teman. Baku teman semua gitu. Oh iya, siap. Silakan Kak Andri, ada pertanyaan untuk? Belum ada. Oh, belum ada. Takut? Jangan. Takut. Kasih ada tidak pertanyaan untuk? Tidak ada. Mungkin tadi juga menyambung pertanyaannya Kakak Ompot, bagaimana ini saya tanya ke Kak Andri. Bagaimana pandangan Kakak Andri terhadap calon lainnya, misalnya Pak Iron Lapata, terus Pak Anwar Hafid dengan Pak Cudi. Mungkin ada penglihatan sendiri atau pandangannya Kakak Andri terhadap 3 calon selain Pak Ahmad Ali. Ustaz salah jawab. Tidak. Pak Bayra lo boleh. Aslong, wai. 2 juta menonton ini. Pak Bayra lo. Tidak, pandangannya Kakak Andri saja terhadap 3 calon lainnya. Misalnya Pak Iron itu bagaimana, Pak Anwar Hafid itu bagaimana, Pak Cudi itu bagaimana? Baik semua. Oh, baik semua. Baik semua. Oke. Karena ini kan untuk bagaimana kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah kan. Oke. Semuanya ini baik untuk dan layak untuk jadi gubernur. Pemimpin. Oke. Menjadi gubernur di Sulawesi Tengah. Berarti tidak harus Ahmad Ali begitu. Kalau itu kan kita harus kembali lagi. Kembali lagi. Saya di sini kan untuk Ahmad Ali. Iya. Begitu. Oke. Kalau Kakak Siska sendiri melihat 3 calon gubernur lain? Menurut saya semuanya bagus sih. Oke. Pak Anwarnya bagus. Pernah ketemu dengan? Pernah lihat. Oke. Berarti semuanya bagus. Ada tanggapan lain? Baliho. Menurut saya semua yang mencalonkan itu adalah orang-orang yang istilahnya berkualitas. Oke. Ya. Tapi kembali lagi mana yang paling cocok dengan hati nurani kita. Betul. Oke, keren. Betul. Jawabannya keren. Kakak Sadam sendiri melihat 3 calon lainnya? Sama semuanya. Siapa tahu ada yang berbeda. Kalau saya tidak, maksudnya kalau kita melihat semua secara perspektif itu secara individu saja. Karena itu menyangkut daripada pilihan kan. Tergantung dari semua terbaik. Cuma kan mempunyai ruang kerja masing-masing tentang masalah menjadi seorang pemimpin. Siap. Saya juga menjadikan begitu. Makanya saya bilang ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang paling baik, ada yang istimewa, ada yang spesial. Masalah berada di situ. Oke. Anwar Hafid. Anwar Hafid termasuk yang mana? Spesial. Istimewa. Special engine begitu ya. Kalau Kakak Ompot kan sudah tadi dia bilang semuanya baik dan lain-lain. Mungkin closing statement mungkin Vini kepada teman influencer ini berempat ini, mungkin kenapa kemudian orang harus memilih kalian punya calon begitu. Mulai dari mana? Siapa mau duluan? Siska. Oke. Sangat nipa tuh. Sangat nipa, silakan. Closing statement untuk meyakinkan penonton bahwa mereka harus sebenarnya memilih Cudi begitu ya. Jadi gini, saya agak sedikit menjelaskan ya. Oke. Jadi Pak Cudi ini adalah orang yang tidak mau berjanji. Oke. Beliau kan gini, ketika kita mau melaksanakan suatu kegiatan itu pasti kan ada anggaran. Oke. Dari masa kepemimpinan beliau yang harusnya kan 5 tahun, tapi ini dipotongkan karena pilkada serentak. Betul. Jadi ini beliau itu baru menjabat sekitar 2 tahunan lebih. Oke. Tapi kita bisa melihat PAD Sulawesi Tengah itu meroket dari 900 miliar sampai ke 2,2 T. Luar biasa, betul. Di masa beliau menjabat. Oke. Sehingga saya kan sebagai seorang pengusaha juga Kak. Oke. Influencer. Usaha. Kita kan pasti melihat ini, kita kan mungkin bayar pajak gitu kan. Oke. Kemana nih pajaknya? Apakah dengan baiknya dikelola apa enggak gitu kan. Tapi ketika saya melihat kenaikan PAD dan Pak Cudi sangat-sangat transparan soal itu, keren. Itu menurut saya adalah suatu perbaikan yang sangat-sangat istimewa. Karena bagi kami, anak-anak milenial, kami awalnya itu nggak suka sama politik. Karena menurut kami politik itu sudah membosankan. Banyak hal-hal yang istilahnya dalam itu buruk lah. Betul. Tapi ketika kita melihat pemerintah udah mulai bisa transparan, udah bisa melihat hal-hal positif yang mulai berkembang, dari Palu berkembang, Palu sudah mulai
maju. Sulteng maksudnya? Iya. Sulteng mulai dikenal banyak orang gitu kan. Jadi saya merasa bahwa beliau itu layak gitu, dan teman-teman mungkin bisa melihat rekornya beliau dari masa jabatan dari wali kota sampai jadi gubernur. Jadi gubernur, lihat pencapaian beliau selama 12 tahun lebih. 12 tahun lebih. Oke. Ya. Berarti kalau 2 periode 12 tahun ke depan. Iya. Itu alasan kenapa orang harus memilih Cudi lagi? Iya, harus lihat track recordnya, harus pelajari latar belakangnya. Oke. Kakak Sadam? Kenapa orang harus ke Teman Berani dan memilih Anwar ini begitu? Kalau kamu tidak ada biaya sekolah gratis, dengan kesehatan gratis, Anwar ini. Luar biasa. Bukan sejalan itu. Apa itu? Berarti yang sebelumnya ini berarti tidak. Sudah Kan ada. Kenapa mau melanjutkan? Melanjutkan ini barang. Dana bos ya, oke. Oh, kau melanjutkan. Berarti melanjutkan ya? Jadi 2 periode kadang-kadang dilanjutkan. Iya, paman. Karena itu sudah direalisasikan itu yang mau. Iya, Jadi saya kasih tahu sama kamu orangnya. bilang tadi itu. Tujuannya sama untuk Ini jarang-jarang gitu orangnya Ahmad Ali bilang orangnya Cudi. Dulu teman katanya kan. Teman gitu. Sekarang masih teman. Iya. Saya panik, siapa tahu kan. Ada istrinya kita lah. Dulu berkawan. Sekarang lawan. Kalau Kakak Andre sendiri, coba yakinkan penonton kenapa orang harus memilih Ahmad Ali. Oke, jadi Bandung Hata itu bukan hanya Ahmad Ali saja. Oke. Kemudian bukan hanya kerja-kerja relawan. Oke. Dan popularitas. Oke. Kita itu harus ikhtiar sama-sama. Oke. Untuk bagaimana kedepannya membangun Sulawesi Tengah ini lebih maju lagi. Untuk masyarakat, khususnya daerah-daerah yang mungkin hari ini belum tersentuh oleh. Oke. Berarti itu alasannya. Oke. Keren, tepuk tangan. Kayaknya sudah semua? Sudah. Belum, sudah. Masih bapak pikir kasih apa yang saya mau bilang? Jangan karena dia miskin. Anggap dia di belakang. Sorry ya. Bukan topi, biar. Iya. Relawan. Iya. Biarkan kita, jangan lihat rambutnya, lihat semangatnya. Memenangkan Irwan Lapata. Kenapa orang harus pilih Irwan Lapata? Yang kau bilang tadi calon gubernur paling miskin gitu. Kenapa teman-teman atau orang yang menonton ini harus pilih Irwan Lapata? Kenapa? Di dalam diri teman-teman itu ada dirinya Irwan Lapata, ada jiwa sang pengabdi untuk Sulawesi Tengah. Luar biasa. Ada jiwa pengabdi teman-teman semuanya. Betul. Di jiwa pengabdi, di situ ada Irwan Lapata. Oke. Dalam. Selama teman-teman mengusung semua kontestan gubernur, di situ ada pengabdi. Teman-teman Banuata mengabdi dengan Ahmad Ali. Saya ada mengabdi dengan Anwar Reni, Siska mengabdi. Di pengabdi itu ada Irwan Lapata. Luar biasa. Keren. Nah, boleh panggilnya. Nah, terus sebelum kita tutup, mungkin Vini bisa menggabungkan kata-kata menjadi satu kalimat yang indah. Karena di sini kan sudah ada Banuata, sudah ada Sangganipa, sudah ada Berani, sudah ada Real. Real ini kan kalau diartikan bahasa Indonesia kan nyata artinya. Real nyata. Gitu. Jadi mungkin sudah ada teman-teman Makna TV dan sudah ada Saraba Channel. Mungkin bisa dirangkum poin kita, Vini. Kata-kata menjadi kalimat gitu. Sangganipa kita di Banuata agar berani berbuat yang nyata untuk Saraba lebih bermakna. Terima kasih teman-teman yang sama-sama hadir di podcast Saraba. Terima kasih untuk Palu Golden Hotel. Terima kasih untuk Makna TV. Terima kasih untuk Teman Berani. Terima kasih untuk Sangganipa. Terima kasih untuk Banuata dan terima kasih juga untuk Real. Dan mudah-mudahan dia di belakang terus ya. Tapi dia akan di depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Besok-besok kita akan undang calon gubernurnya langsung. Ya, itu ditunggu. Oke. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.